Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyoroti tentang dakwaan jaksa kepada Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa kemungkinan Ferdy Sambo lepas dan seterusnya. Namun setelah saya membaca dakwaan jaksa, ada beberapa catatan saya ingin sampaikan dulu. Macam-macam dakwaan itu ada 5 ya. Satu, dakwaan yang sifatnya tunggal, pasalnya hanya satu, itu perkara-perkara sederhana ya. Kemudian dakwaan subsidiar ya, jadi berlapis. Kemudian dakwaan alternatif, kalau tidak kena pasal ini itu alternatif. Kemudian dakwaan kumulatif gabungan ya. Kemudian dakwaan yang sifatnya kombinasi ya, antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif serta dakwaan subsidiar. Nah, kita lihat dulu apakah Ferdy Sambo ini punya peluang. Menurut catatan saya ada 7 yang menyebabkan Ferdy Sambo itu tidak bisa lolos. Pertama, dalam dakwaan jaksa diuraikan Ferdy Sambo itu merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua itu di rumah Saguling ya. Jadi di situ ada dialog seperti yang muncul di media saat ini. Dia bicara kepada Bribka Riki Rizal Wibowo yang mengatakan, sanggup gak kamu tembak dia Yosua itu ya. Ternyata seperti yang diuraikan oleh pengacara Yosua ya, Rizal yang panggilannya Riki itu mengatakan wah gak kuat mental ya. Sambo kemudian menyuruh Riki memanggil Brigadir E ya, Eliezer ya. Kemudian Brigadir C inilah yang menyatakan sanggup siap komandan. Nah, lalu yang kedua yang membuat peluangnya kecil, Sambo sudah menyiapkan skenario palsu tentang kematian Joshua. Dan itu sudah dilakukan bersama-sama tentang tuduhan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Jadi wajar kalau Putri dan Sambo itu dikenakan pasal 338 dan 340 ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa dia sudah, yang ketiga bahwa Sambo memastikan Joshua itu sudah tidak bersenjata. Nah, ya. Jadi dalam dakwaannya jaksa juga menyebut Ferdy Sambo telah memastikan Joshua itu tidak bersenjata. Nah, ini dilakukan setelah Sambo menanyakan pistol HS milik Joshua ya. Ternyata pistol itu berada di mobil Lexus ya. Jadi alibi itu sudah ada. Kemudian yang keempat ini yang harus diketahui oleh khalayak. Eksekusi Joshua itu Richard menembak 3-4 kali, Sambo 1 kali. Dan tembakan 1 kali itulah yang menyebabkan kematian. Karena gini, jaksa dalam dakwanya menyebut eksekusi terhadap Joshua terjadi setelah Sambo memberikan perintah kepada Baradae. Jaksa menyatakan bahwa Sambo sempat meminta Kuat Ma'ruf memanggil Riki dan Joshua yang berada di luar rumah ke dalam. Sambo disebut memegang leher belakang Joshua dan mendorongnya sambil memerintahkan, jongkok kamu. Jadi memang benar itu skenario awal yang ditulang punggungi oleh tim sus yang dibentuk Kapolri itu benar itu ya, jongkok dulu ya. Joshua merespon perintah dengan mengangkat kedua tangannya. Ada apa ini? Kagetlah, orang dia biasa diperlakukan baik-baik kok menjadi tidak baik. Langsung Sambo menyambut, meminta Richard untuk menembak Joshua dan mengatakan, woi kamu tembak, kau tembak cepat, woi kau tembak. Mendengar perintah Sambo, Richard melepaskan 3 hingga 4 kali tembakan ke tubuh Joshua. Dan di dalam peristiwa tembakan 3-4 kali, Joshua itu belum tewas, dia masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu posisi telungkup
Yosua baru tewas setelah Sambo melepaskan tembakan ke arah bagian belakang. Itu yang keempat. Yang kelima, Sambo menyebarkan skenario palsu. Jadi dalam dakwaan tersebut, ya, setelah melakukan eksekusi, Sambo menghubungi dua bawahannya, Kepala Biro Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali. Sambo juga menghubungi Kanit 1 Subdit Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri AKBP Ari Cahya Nugraha atau sering dipanggil Acai. Ketiga orang itu menceritakan skenario palsu yang telah disiapkan sebelumnya. Sambo juga sempat menghadap Kapolri untuk menceritakan skenario palsu. Jadi jelas ya, dia juga merancang skenario palsu. Yang keenam, Sambo memberikan uang dan iPhone 13 Pro Max kepada para anak buahnya. Jadi di dalam dakwaan jaksa, Sambo untuk menutupi jejak itu mengganti seluruh seluler anak buahnya. Dia panggil Ricky, Richard, Kuat Ma'ruf di rumah Saguling tanggal 10 Juli. Lalu mereka dibagikan iPhone 13 Pro Max. Selain itu Sambo juga menyerahkan amplop putih berisi uang dalam pecahan dolar kepada ketiganya dengan besaran yang dihitung masing-masing. Untuk Ricky dan Kuat sekitar 500 juta, Richard 1 miliar. Tetapi dalam dakwaan jaksa, amplop itu diambil kembali oleh Sambo. Dia berjanji akan menyerahkan pada Agustus 2022. Sambo ini nampaknya sangat berhitung ya, pelit juga nih, udah nyuruh bunuh ngasih duit diambil lagi. Kuat Ma'ruf, Ricky, Rizal Erzat tidak pernah menolak pemberian handphone dan uang yang dijanjikan Verdi Sambo dan disaksikan Putri Candrawati. Ya, kemudian yang ketujuh, Sambo memerintahkan penghilangan rekaman CCTV. Karena itu kenapa ada nama-nama Agus Nurpatria, Kombes Agus Nurpatria, ada Adi Purnama, kemudian Hendra, ya, yang supaya berkoordinasi. Di situ juga memerintahkan anak buahnya ini AKP Irfan Widianto untuk melakukan pengecekan. Jadi kalau saya melihat dari 7 catatan saya, sepertinya susah ya. Walaupun ada pengacara yang dibilang hebat, pengacara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, nggak relevan itu, karena sistem peradilan pidana kita itu tidak memungkinkan di dalam perkara-perkara pidana seperti ini, lebih-lebih itu dakwaannya adalah kumulatif ya. Tidak ada peluang seseorang itu akan lepas, karena kumulatif itu gabungan dari beberapa pasal-pasal di dalam tindak pidana, dan itu sudah diuraikan oleh jaksa. Jadi saya apresiasi kepada jaksa. Nah, persoalannya kita lihat nanti perjalanan apakah hakim pendapatnya seperti dakwaan jaksa. Lalu yang tidak dipahami oleh masyarakat di dalam perkara tersebut ya, tentang kemungkinan dia lolos, saya pikir ini susah karena dakwaan jaksa itu rinci, rigid, sistematis, dan saya yakin dia memiliki alat bukti. Satu hal yang harus rekan-rekan pahami, mau tidak mau ini hasil kerja 3 Jenderal Bintang 3, Kabareskrim, Wakapolrin, dan Kaba Intelkam. Mereka itulah yang kemudian membuat BAP ini. Jadi kalau ada pendapat-pendapat seperti itu, kemudian ada penasihat hukum yang mengatakan bahwa Sambo tidak memerintahkan membunuh, hanya memberikan pelajaran, nampaknya itu terbantahkan dan sudah terbukti. Para terdakwa, saya sebut para terdakwa, tidak ada yang sukarela membenarkan pernyataan Sambo. Artinya pembuktian ini mudah oleh jaksa, karena semua yang didakwa ini saling melepaskan diri, merasa ditipu, merasa diperdayai. Jadi kita harus backup jaksa, dan saya doakan jaksa ini tetap punya sikap mental pejuang, karena produk jaksa itu produk akademik juga, akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga kita inginkan hakimnya itu lempeng-lempeng saja. Demikian analisa dari sidang pertama dakwaan terhadap Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.